Ataukah mungkin buat konten aja juga bisa. Ya, bisa Contohnya juga. mungkin tempat ini disewa buat main film horor atau gimana, terus ada sensasinya ditaruh kayak gini buat memancing orang gitu kan bisa jadi, iya kan? Iya sih, Mister. I- Wah, serius, Mister? Iya, yang akan menjadi orang besar Orang ataupun besar. orang sakti gitu. Bisa tuh Mister kenalin sama saya? Mau? Boleh? Terus pacar kamu kemana? Oh iya, lupa, Mister. Isma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Mister. Mister gimana kabarnya Saya nih? juga baik, Mbak Isma. Mbak Alhamdulillah. Isma, ini Ya. saya ada pembahasan mengenai tentang kemarin kan kita bahas rumah yang terindikasi rumah itu adalah rumah hasil dari pesugihan. Oh, si rumah Darmo ya, Mister ya? Iya, sekarang Iya. ini ya mirip seperti itu tapi rumah ini lebih mewah dan ciri-cirinya itu di netizen pun sedang ramai Mm-mm. seperti yang saya bilang, Berarti ini rumahnya lebih mewah dari yang itu? lebih mewah. Bahkan saya taksir rumah itu bisa nyampe 15 miliar. Wow. Berarti itu rumahnya mewah banget ya, Mister. Tapi rumah itu ada penghuninya? Ada, Oh, ada, ada ada penghuninya. penghuninya. Ngeri sekali ya, Nih, Mister. kita lihat ini ya, Oh Mbak iya, Isma. boleh, boleh, boleh. Nih, ya teman-teman ya, kita lihat ya. Ini saya justru baru dengar loh, Mister. Ya, ini Lah, dia. itu ular, Mister. Iya, Ada ini patung. rumahnya. Wow, Iya kan? itu ada ular lagi. Iya. Ularnya besar banget. Ini menurut sebagian orang berkata kalau ini rumah pesugihan. Tapi ada juga yang berkata orang zaman sekarang usaha banyak sekali kok. Iya, iya, iya. Tapi Ya kan? rumahnya memang ini sih mewah banget dan itu warnanya putih kayak Iya. gitu ya. Ini gerbangnya aja stainless, besar lagi. Oh iya, Ya Mister. kan? Gerbang ini aja bisa buat beli motor ya. Oh, Motor yang mahal ya? kapasitasnya itu udah tinggi. Hmm, Gitu. oh, ini beneran Tadinya ular. saya pikir emang di TikTok itu ramai ya. Iya. Saya pikir itu ular adalah ya sejenis patung atau miniatur gitu. Tapi kok bergerak gitu. Iya, itu di depan rumah ada patung juga ya. Iya. Ini kondisi dalam rumah. Mm-mm. Ularnya pun kadang di dalam, di luar, di dalam, di luar. Tapi konon katanya ketika ada orang ya, orang yang berniat baik masuk ke rumah ini, Mm-mm. orang itu nggak diapa-apain sama ularnya. Ularnya pun tenang. Nah ini ular yang di ruang tamu, Iya, ya. itu apa itu? Itu sejenis sesaji. Tapi kadang ada orang yang bilang itu adalah miniatur sesaji gitu. Hmm, Tapi kita nggak tahu. iya, iya, Mister. Itu menurut Mbak Isma gimana tentang rumah? Rumah ini? Ya, Mister, teman-teman, ini kalau menurut saya sih ini udah pasti udah jelas banget ini tuh kayak pesugihan, Mister. udah pasti. Iya udah pasti. Waktu itu kan Mister udah pernah bilang ciri-cirinya kalau rumah itu hasil pesugihan, pasti di situ ada patung. Itu nggak akan ketinggalan. Jelas banget pasti di rumah situ ada patung. Iya, Nah ini teman-teman, ini ada patungnya. Di depan tadi juga ada patungnya kan, teman-teman juga lihat. Apalagi ini tambah ada ular. Nah ini itu Mister, patungnya ini kayak perempuan ya Mister ya. iya. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman, ini itu pesugihannya ke Nyi Blor, Mister. Oh, pesugihannya Blorong. Iya, karena Menurut saya sih yes juga, iya masuk Mister ya. akal. Mm-mm. Iya, terus secara logika ya teman-teman ya. Rumah semewah itu, secantik itu, ya, kenapa ada ularnya gitu? Iya, Iya. Ini menurut saya yang ular itu dari sekilas ya, ya ada auranya sih. Cuman, ularnya gitu ya Mister. iya, ada auranya. Cuman saya nggak bisa memastikan banget ya. Mm-mm. Cuman jika memang itu ular jermaan. Ular jelmaan. Ya, seperti yang Mbak Isma katakan tadi, Mm-mm. lorong. Iya. Ya, feeling saya sih ular itu jelmaan. Tapi saya belum yakin karena saya belum bertemu dengan Iya. ular itu langsung gitu teman-teman. Ini kan anehnya itu seperti itu. Kenapa ular itu sering sekali ya dari video awal di depan Iya rumah, di di depan. gerbang, Iya. terus di patung kuda. Tadi kan ada patung kuda kan? Iya, ada patung Ya kudanya ini juga patung wanita kayak di gitu. dalam. Iya kan? Padahal ini rumahnya mewah dan ini
ini ya Mister, Kalau catnya itu putih iya Mbak bersih, Isma, tapi kalau justru orangnya malah itu ya Mbak Isma ya, orangnya Hah? suka ular ya, Iya? itu tentunya di rumah semewah itu nggak mungkin sembarangan, Iya, tentunya di kandang tersendiri ya ada kan. tempatnya sendiri, Iya. iya. Ini rumahnya kelihatan bersih banget, tapi auranya itu beda banget ya Mister ya. Iya. Mhm, Kalau ini kan menurut Mbak Isma fix ya pesugihannya. iya, Itu gimana? pesugihan Nyi Blorong. Iya Mister, Biasanya pesugihan Nyi Blorong syaratnya apa aja? ini yang jelas ada syaratnya itu darah Mister. Darah, Iya, darah manusia. darah manusia ya. Mhm, pasti itu Mister. Masuk akal. Mhm, Darah itu ya. iya, Jadi gini teman-teman ya. Ini tuh sangat aneh menurut saya rumahnya. Tapi saya belum pernah berjumpa dengan orangnya langsung ya teman-teman ya. Orangnya itu akan seperti apa, tapi saya dapat informasi jika orang itu bekerja di sebuah rumah sakit. gimana Mister di rumah sakit? Iya, Orangnya bekerja di rumah sakit? iya, Aduh, bekerja di rumah sakit. ini eh, maaf ya Mister ya, Iya. bukannya gimana-gimana, tapi ini saya takutnya dia bekerja di situ hanya sebagai kedok aja Mister. Dan itu untuk memanfaatkan juga, apalagi itu tumbalnya perlu darah Mister. Oh, iya, iya, saya maksud. Paham kan Iya, Mister ya? paham, paham, paham. Iya, Bisa juga. Tapi logikanya gitu ya, gini ya teman-teman ya. Orang yang bekerja di rumah sakit itu jelas. Pertama, orang itu nggak mungkin lah kerja di rumah sakit bisa semewah ini iya, betul rumahnya. itu. Tentunya rumahnya ya biasa aja. Yang kedua, seorang dokter ahli aja punya rumah kayak gini, ini kemungkinannya itu hanya 1 banding 1000 gitu ya Mbak Isma ya. Mm-mm, Itu dia. nggak mungkin gitu. Iya, dokter ahli aja seperti ini. Yang kedua, dokter ya, misalkan dia itu dokter ya. Rumahnya semewah ini, itu pun satu harus dari awalnya itu memang sudah orang kaya. Mm-mm, Warisannya itu sudah banyak. Kalau apalagi dengan ini ya hanya staf biasa di rumah sakit gitu. bener-bener nggak mungkin ya Mister ya. Iya, Aneh. aneh. Tapi ini bisa juga gini Mbak Isma. Satu, orang itu memang benar-benar sudah orang kaya. Mm-mm, Yang kedua, teman-teman ya, ini ular kenapa ditaruh di situ? Bisa juga ini kan lagi musim cari viral ya. iya. Jadi bisa juga buat konten kayak gitu loh. Mm, Ya kan? Jadi, tapi ini yang anehnya itu ada patung. Mungkin patung juga bisa diadakan ya, tadinya nggak ada. Mungkin karena dengar ucapan saya ataupun ucapan orang-orang kalau rumah pesugihan itu harus ada patungnya, dia taruh di situ, ya, supaya mungkin rekan kerjanya tidak iri atau gimana, ya kan? iya juga sih Mister. Iya. Bahkan orang ya sekaya apapun ya, mungkin nggak akan sedetail ini ya kalau dia itu pembisnis ya. Pembisnis itu akan sayang ya jika uangnya dihamburkan untuk membeli patung, membeli ini. Pasti uangnya lebih baik digunakan untuk memperbesar bisnisnya lagi. Iya buat invest lagi ya Mister Iya, gitu ya. iya Mm-mm. betul. Karena pembisnis itu nggak pernah memikirkan ini teman-teman, memikirkan kesenangan sesaat gitu teman-teman. Pasti lebih berpikir ke Jangka uangnya panjang itu ya. berputar terus. Nggak pernah membeli barang yang dia itu tidak butuhkan. Apalagi ini hanya patung ya Mister Iya, yang hanya patung. nggak ada manfaatnya gitu teman-teman, cuma Iya, buat hiasan aja. ini terlalu di era modern terlalu ini ya mencolok sekali ya. Iya Iya. Mister. Ataukah mungkin buat konten aja juga bisa. Ya bisa Contohnya juga. mungkin tempat ini disewa buat main film horor atau gimana, terus ada sensasinya ditaruh kayak gini buat memancing orang gitu kan bisa jadi, iya kan? Iya sih Mister. Iya. Tapi jika memang ini benar-benar real nyata, ya ada ularnya di setiap rumah ini, terus ada tadi ada sajinya katanya miniatur, Iya, itu fix jika nyata itu pesugihan ya Mbak Isma ya. iya, Ya saya pun meyakini seperti itu. Tapi jika hanya untuk konten ya teman-teman ya, ini hanya untuk konten, ini ya sah-sah aja karena memang semuanya itu sudah dirancang. Cuma jadi kelihatannya itu takut gitu Iya. ya, Ini Mister antara dua nakutin. pilihan ya Mbak Isma ya, Iya, konten sama segian itu. pesugihan itu. Iya teman-teman. Dan juga ini teman-teman, secara logika ini kan ular.
rumah semewah ini tentunya ada pembantunya kan, ART kan. Iya. Nah, apakah ART-nya nggak takut dengan ular yang dilepas seperti itu? Tentunya takut, Iya, ya kan? apalagi ini kalau ada tamu atau ada Iya, tetangganya mau datang kan jelas takut ya Mister ya. iya, Apalagi tadi di gerbang ada besar banget kayak gitu. iya, ini logikanya kan sangat aneh. Mm-mm. Tapi untuk ini sih kita nggak ambil pusing ya. Jika memang ini nyata, fix itu adalah Pesugihan. pesugihan. Tapi jika ini hanya untuk konten ya, ya nggak apa-apa sih untuk rame-rame agar view mereka itu tinggi, nggak masalah. Iya. Tapi Apalagi bisa juga ini digunakan untuk properti pembuatan film. Mungkin ada sutradara yang minjem buat bikin film horor atau gimana gitu ya, ya Mbak, ya. semoga aja kayak gitu ya Iya, Mister ya supaya nggak ada simpang hal-hal yang siur. iya. Mm-mm. Dan semoga aja ini nggak ada ini yang kena korban gitu. Takutnya ular kan. Apalagi tadi Mister bilang katanya ular itu bisa tahu ya. Iya, Kita ada niat baik apa buruk ya Mister iya, ya. informasinya dari TikTok itu sumbernya seperti itu ada. Lengkap juga ya. Iya, lengkap dari foto orangnya pun ada, cuman nggak saya publikan, Itu orangnya masih muda Mister. masih muda. Tapi Mungkin udah berumah tangga gitu. udah, Hmm. udah, mungkin masih di bawah usia saya. Oh ya masih muda. Iya, masih muda sudah mempunyai rumah segede ini dan ada ularnya. Ini kan, wah, kalau mungkin hanya patung nggak masalah. Ini ada ularnya juga loh. Ini kan yang menjadi permasalahannya gitu. Ada patung, ada ular, Iya, terus ada miniatur kayak sesaji. sesaji. Nah itu teman-teman. Kan masuk banget kan? Iya masuk banget yang Mister bilang itu semuanya masuk banget dalam kategori itu Mister. Iya, jadi buat kalian ya, teman-teman ya, yang main ke rumah ini harap hati-hati. Ya, jika ditawarin ini itu terlalu berlebihan, kalian itu hati-hati aja ya. Pesan saya hati-hati aja. Ya, tapi jika kalian sudah merasa yakin, ah nggak apa-apa ya, terserah kalian gitu. Ini dari sudut pandang kami ya, jadi nggak begitu menyudutkan pemilik rumah ini atau bagaimana, tapi itu hanya dari sudut pandang kami gitu Iya teman-teman. Kita tidak teman-teman. bermaksud menjelekan ataupun bagaimana ya Mbak Isma ya. Iya betul Mister. Iya. Mbak Isma, ini kan tentang rumah mewah ya. Iya Mbak Isma kenapa Mister? dengar kabar yang tentang mau nikah, Mau terus nikah? minta ini gimana? Minta surat sertifikat gitu. Oh yang minta sertifikat tanah itu? Iya, ini saya Oh. juga ada videonya Mbak Isma. Ah, 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 ah. Ini di sini nih. Bentar ya. Ini namanya Mbak siapa ya itu? Saya udah agak sedikit lupa. Ini dia. Oh iya. Mbak Yesi atau siapa ya Betul. Mister? Mbak Yesi ya Yesi betul ya? sama Mas Rian Dono kayaknya sih. Oh Mas Riandono. Iya. Ini kan sempat heboh dan tayang di TV-TV ya. Ini Iya. menurut pandangan Mbak Isma itu gimana? Wah kalau menurut saya ini lebih baik di stop aja deh Mister. Nggak perlu dibahas terlalu ini Mister terlalu banyak. Apalagi ini kan Mbak Hesti, Mbak Yesi Mbak ya Mister. Yesi, Iya ya. Mbak Yesi ini saya juga udah banyak dengar cerita dari Mbak Yesi ya teman-teman ya. Ini sih alangkah baiknya udah deh di stop aja kayak gininya Mister untuk pembahasan-pembahasan seperti ini. Apalagi Mbak Yesi kan udah kayak dipanggil untuk podcast sini, di podcast sini ya gitu kan Mister ya. Iya. Itu lebih baik udah Mister jangan dibahas. Nanti juga di setiap podcast itu saya juga dengar ini ya Mbak Yesi itu pernah itu juga ya Mister. Pernah hamil lalu gugur gitu. Oh, iya iya. Iya. Di channelnya Uya Kuya. Iya, itu di Iya. nah, di situ kan ini kan permasalahannya hanya dia gagal nikah karena dia itu minta sertifikat tanah. Iya. Yang calon suaminya ini nggak mau memberikan ya, Mister. Iya betul. Kenapa justru jadi bongkar-bongkar aib? Nah, itu, Mister. Dia itu jadi semakin kok bahasnya ke ini sih kayak lebih ke pribadinya gitu yang udah dia lewatin gitu. Padahal kan permasalahannya hanya sertifikat tanah itu aja, teman-teman. Iya. Ini makin kesini aibnya itu kayak semakin kebuka gitu, Mister. Kalau menurut saya ini, ya mungkin teman-teman juga ini ya, kalian podcast, misal podcast di si A, ini pembahasan kayak gini, terus kita dipanggil lagi nih podcast si B, terus kita dipanggil lagi podcast si C, terus nanti yang C bilang, wah kok pembahasannya sama sih gini-gini lagi, mau yang beda dong. Nah nanti
si dia kan bisa lebih banyak berbicara lagi ya Mister ya. Iya. Nah nanti saya takutnya di situ aibnya akan semakin terbuka. Nah apalagi dia itu kan cewek ya Mister. Heeh. Udah aibnya kebuka semuanya, seluruh Nusantara tahu ya Mister ya. Iya, betul. Di perempuan kan nanti takutnya, ya saya nggak bermaksud apa-apa ya Mister, saya di sini juga perempuan, alangkah baiknya aib seperti itu tutup udah gitu Mister. Jadi acara podcast-podcast yang tentang mereka itu lebih baik mereka berhenti aja. Iya mereka berhenti aja, takutnya nanti ada kayak perseteruannya itu semakin merambat-rambat gitu Mister, sampai ke saudara-saudaranya mungkin Maksud bisa Mbak ya. Isma? Iya, karena kan udah ini aja udah kebuka aibnya yang katanya hamil ini. Nah, nanti takutnya dia itu podcast lagi terus dia buka sesuatu lagi, terus ada keluarga yang nggak terima atau gimana kan nanti nggak selesai-selesai masalahnya, Mister. Ya, betul. Memang benar Iya. sih. Lagian juga pandangan saya ya, saya sebagai laki-laki ya, Mm-mm. apalagi lihat Mbak siapa Sisi, Yesi. Yesi ya. Iya. Ya, Mbak Yesi itu kayak sudah membuka aibnya. Itu kan aib lebih baik dalam ajaran Islam kan harusnya lebih baik aib itu ditutup Nah, ya. betul itu, Mister. Iya. Iya. Kalau udah ditutup kenapa kita harus buka gitu? Iya. Masa kita podcast kayak dibayar berapa sih? Paling-paling podcast ya 3 juta, 4 juta. Iya mungkin segitu masa aib kita harus didengarkan seluruh Nusantara sampai nanti kalau misal ada yang nih misal ada yang suka lagi sama dia terus udah tahu kayak gitu nanti kan jadi gimana ya Mister sebagai cowok kan tahu ya Iya, Mister. apalagi saya sebagai cowok ya. Mm-mm. Misalkan ya, ini kan saya punya istri ya. Iya. Misalkan saya bujang, saya pun nggak mau. Oh, Iya kan? Toh pertama bekas orang lain yang menggarap ya. Ya, masa Iya. itunya kan ya Iya, nantinya heeh. bekas orang lain yang menggarap kok mintanya yang berlebihan Nah, gitu. iya. Huh, Jadi juga seketika ketika misalkan ya, taruhlah saya masih bujang ya. Ya mm-mm. tentunya saya nggak mau dong, apalagi sudah jelas-jelas terpapang aibnya dilihat oleh banyak orang gitu Iya udah teman-teman. banyak banget orang. Iya, lebih baik Mm-mm. ditutup banyak. Mungkin ketika hanya dia dan mungkin ketika setelah menikah ditanyain hanya suami istri Suami. saja yang tahu, mungkin masih bisa nutup. Iya. Tapi ketika sudah terbuka lebar ya, mohon maaf sebagai laki-laki normal gitu. Mungkin ketika laki-laki sudah putus asa ataupun saya nggak nikah-nikah, mungkin mau. Tapi ketika laki-laki yang normal yang dalam kondisi orang-orang baik itu ya mohon maaf biasanya seperti itu. Lagian juga ya menurut saya sih oke juga saya cocok dengan pernyataan Mbak Isma, lebih baik Iya. di stop ya. Mm-mm. Lagian juga ketika kalian terus-terus podcast lama-lama aibnya terbuka, makin banyak lagi aib lagi, makin banyak lagi aib lagi, Iya. itu akan mendapat dampak buruk ya. Paling keuntungan buat yang kalian podcast dapat berapa sih? Mm-mm, betul. Paling-paling mentok 50 juta. Tuh, masa 50 Tapi juta. aib kalian dibuka satu Nusantara Iya, tahu. semuanya Saya aja yang tahu. tadinya nggak tahu apa-apa, Jadi tahu jadi ya, tahu Mister. kan karena di TikTok, di YouTube, ya Iya, kan semuanya tersebar. tersebar. Hati-hati Nah, dengan dunia digital. Sekarang itu mudah mudah, sekali mudah menyebar banget. gitu. Iya, makanya kalau berbicara ini harus lebih hati-hati ya, Mister ya. Iya, berbicara itu harus hati-hati. Lebih baik Mm-mm. buat Mbak si Iya sih. Yesi itu ya, lebih baik sudahlah. Dan Mas Rian pun lebih baik sudahlah. Ya, jangan terlalu diumbar. Ya, ini kan pertama kalian hanya membahas sertifikat. Sertifikat, Ya, iya. iya kan? Ya sudahlah, ketika sertifikat aja, nggak usah Merambat buka-buka aib, ke nggak usah sana-sana. menjelekkan orang lain. Toh semua orang itu butuh hidup yang bahagia gitu kan? Betul, iya, Ya Mister. kan? Kayak Mbak Yesi pun butuh kehidupan yang akan datang, pengen bahagia dan Mm-mm. Mas Rian pun Rian. ingin bahagia juga gitu. Jadi ya sudah gitu, masalahnya udah selesai ya udah gitu. Ya, iya betul. Mm-mm, Kalau kalau mau ini, kalau mau dilanjut ya mending ke jalur hukum aja sekalian. nggak nanggung ya, Iya Mister nggak ya. nanggung. Jelas semuanya gitu. Daripada di podcast sana sini, justru ya kalian misalkan hanya dapat uang 50 juta. Yang untung siapa? Yang untung ya jelas malah justru yang memiliki acaranya makin ramai, makin laris, kalian yang akan jadi bulan-bulanan. Ya Ya itu. lebih baik stop. Saya minta stop aja. Stop. Ya, supaya lebih aman juga terjaga gitu. Toh kalau misalkan masih ada masalah dengan keluarga ya selesaikan dengan keluarga juga bisa ya, Mister Iya. ya. Kalau nggak mau ya
udah lanjut aja, ada hukum kok ya Mister ya, Iya. ngapain pusing gitu, Iya, daripada kita bicara sana sini jadi semakin nggak beres ya Mister ya. betul itu Mbak Isma. Mhm. Dan ini buat Mbak Yesi ataupun buat perempuan-perempuan lain ya teman-teman ya, kalau kayak gini nggak usah lah kita minta neko-neko, ada yang mau menerima kita, ada yang mau nikahin kita aja, kita itu seharusnya udah bersyukur ya Mister ya. Iya. Oh iya, ini Mhm. juga Mbak Isma bicara kayak gitu juga sempat ada yang ini ya klarifikasi, bukan klarifikasi Klarifikasi. ya. Ya ada yang memberi saran ya. Oh iya Dia itu seorang gimana? wanita di TikTok juga. Iya? Dia itu bilang kayak gini, buat Mbak Yesi ya, apalagi ceritanya itu sempat pernah hamil terus keguguran ya. Iya. Harusnya itu kalau diminta dinikahi sama Mas Rian itu ya minta nikah aja. Toh sudah bersyukur Mas Rian Nah, mau nikahin kan. betul. Ngapain Iya. harus minta yang macem-macem Berarti kan gitu loh. si cowoknya udah mau tanggung jawab ya Mister Iya, ya. Udah iya, mau nikahin. iya. Dan menurut pandangan saya di mata saya sebagai laki-laki ya, lebih baik orang itu punya masalah ketika menjanda, jadi janda daripada punya masalah kayak gini ketika masih gadis. Ini kan seperti ya kalau misalkan dia pernah keguguran hamil dan ini mintanya ini itu kan kayak jadi buat lelaki itu jadi momok. Iya, betul Ya kan, sih. tapi ketika dia sudah menikah, udah pernah menikah dia jadi janda karena ini itu, mungkin banyak lelaki masih bisa memaklumi, mungkin karena tidak Ngerti. kecocokan, mungkin karena nafkah dari lelakinya kurang atau gimana itu masih ada laki-laki yang memakluminya gitu. Mhm. Ini ngomong tentang lelaki ya Mbak Isma, ini Iya. saya ada seseorang lelaki Wah, serius Mister? ya yang akan menjadi orang besar Orang ataupun besar. orang sakti gitu. Bisa tuh Mister kenalin sama saya? Mau? Boleh? Terus pacar kamu kemana? Oh iya, lupa Mister. Ini masih anak kecil Mbak Oh, Isma. masih anak Ya kecil. tadi kan saya bilang potensi untuk jadi Oh. orang besar Iya, dan kirain orang udah ini Mister. sakti. Ini karena anak kecil itu kena petir tapi masih hidup. Wah, serius? Ya, Udah kena petir tapi hidup. ya, Ada videonya nggak? ada ini. Oh, Ini saya nggak videonya ingat deh. bukan yang kena petirnya ya, tapi yang sedang diatasi oleh. Oh Nah, iya iya ini iya. dia. Ini Oh, ada anak kecil teman-teman yang dikubur pakai tanah liat. Ini menurut Mbak Isma gimana? wah, kalau ini sih benar nih kata Mister. Dia itu bisa berpotensi dia menjadi orang yang besar dan ini dikuburkan ya Mister dalam tanah. Iya, Nah, teman-teman ini tepat banget ya cara mengatasinya karena memang kalau orang habis kena petir itu sebaiknya langsung dikubur ya teman-teman ya. Bukan dikubur, maksudnya kayak di ini kayak gitu tuh, iya cuma baluri, iya, dengan tanah yang agak sedikit basah karena di badan kita kan ada kayak listriknya gitu iya ya, yang kena Mister. petir ya. Ya, yang kena petir, jadi itu untuk menetralkan, untuk Oh. menghilangkan itunya kan, Mister. Berarti ini cara yang tepat ya? Iya, Kok caranya mirip tepat banget. mirip ini ya Mbak Isma ya, mirip Tradisi cara itu. enggak bukan tradisi, Oh, mirip cara yang dilakukan orang yang terkena sengatan listrik. oh iya iya iya. Ya, biasanya kalau terkena sengatan listrik yang tinggi itu ya seperti ini caranya gitu. Nah, iya memang harusnya seperti itu. Ini alami tapi beneran bisa menyelamatkan gitu. Ya, nah ini yang saya Mm-mm. bilang potensi untuk jadi orang besar. Iya, Mister, karena gini teman-teman, kalau ini anak kecil ya, itu kalau dia udah besar, dia bisa memiliki kesaktian gitu teman-teman. Yang nggak biasa orang lain, orang biasa itu punya. Bisa aja dia bisa jadi kayak Ponari loh. Mister tahu Ponari kan? Oh iya, kalau Yang penari saya tahu Mbak Isma. iya, yang sekarang juga jadi ini kan Iya, dulu waktu ilmunya. kecil itu dia itu terkenal karena batu petirnya itu loh. Nah, iya. Dia Iya. bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin bisa lebih kuat gitu, Mister. Iya betul. Karena orang yang kena petir itu biasanya itu kalau masih hidup itu orang pilihan. Mm-mm. Orang yang punya kesaktian tertentu. Tapi ada tapinya ini. Tapinya gimana nih? Risma tahu kan, orang yang kena petir biasanya Iya. ya Mm-mm. itu harus ada ritual khusus ya, Wisma ya. Iya. Mungkin betul, harus teman-teman. perawatan check up khusus gitu. Mm-mm. Ya teman-teman, karena orang yang terkena petir itu fix organnya itu ada yang rusak. Mister, Mister, ini Mister ada alamatnya orang ini nggak? Anak kecil ini nggak? Enggak ada Mbak Isma. Serius nggak ada yang tahu? Iya, Ini saya pengen ketemu sama dia loh, Mister. pengen ketemu. Hah? Buat apa? Jadikan suami. Oh bukan, saya pengen ngobrol aja sama dia, Mister. Oh.
Saya pengen ketemu sama dia soalnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu alamat dari anak kecil itu, bisa nih hubungi kita ya, Mister ya? Iya, Iya, karena nanti akan kita bimbing dan kita didik supaya jadi orang besar. Terus betul. yang pertama itu harus penanganan dini agar usianya itu bisa lebih lama gitu. Mm, Biar organnya itu nggak terlalu lama rusaknya gitu. iya gitu Iya. teman-teman. Jadi untuk Makanya, mengatasi organ itu harus ya ditangani secara dini. Mumpung masih kecil, ya mm, misalkan jantungnya ataupun hatinya bahkan ginjalnya yang kena itu harus segera diobati supaya ya langsung ini teman-teman langsung iya, pulih seperti semula gitu. Udah menguntungkan jadi orang sakti, jadi ini ya Mbak Isma ya. iya betul. Wah, banyak dikagumi banyak cewek ini nantinya. Jadi incerani. Iya, termasuk Mbak Isma ya. Oh enggak, Mister. Ya kalau dia udah dewasa kan Mbak Isma tentunya Ya tertarik. saya udah ini, Mister. Ya. Kan Emang saya, kalau wanita yang udah tua nggak menyukai orang anak yang di bawah umurnya gitu? ya bukan seperti itu. Mister tahunya kan dia yang nggak mau atau Oh gitu, gimana tapi gitu. Mbak Ismanya mau ya? Ah enggak, Mister. Oh enggak juga. Enggak, Ya ya. udah teman-teman mungkin sampai di sini karena Mbak Isma ini penasaran sekali ingin berjumpa lagi Iya, dengan si anak ini. mm-mm. Mungkin kita akan cari tahu ya dan kita Harus, mungkin segera langsung menuju ke lokasinya ya. iya secepatnya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mr. Ek. Saya Isma. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.